This is Tangents and Rambles number 5. Untuk ini gue akan share tentang menggunakan rujukan BPJS untuk ke poli jiwa, psikiater, atau pokoknya ke dokter SPKJ. Ini sebenarnya akan lebih jelas kalau lo baca langsung di blog gue daripada gue ceritain, karena ada beberapa hal yang mungkin lebih enak kalau dibaca daripada didengar. But I will still do this Tangents and Rambles because I want to. Okay. Most frequently asked question. Emang ke psikiater bisa pakai BPJS ya? Jawabannya bisa banget. Obatnya juga ditanggung. Biaya dokternya ditanggung, obatnya ditanggung, semuanya ditanggung. Jadi please, kalau lo punya BPJS lo aktif, dan lo mau ke psikiater, don't hesitate to use them, ya. Gue akan cerita versi pengalaman gue dan akan sedikit panjang preambulnya. Jadi kalau mungkin lo atau orang lain itu punya pengalaman yang berbeda, silakan kasih tahu gue lewat DM atau lewat mana aja. Kalau ada pertanyaan pun silakan kirim. I will be happy to answer any question regarding this because I'm so passionate about us being able to use BPJS for our psychiatric appointment. Gue senang banget aja, makanya gue pengen share. Okay, let's start. During early to mid-October 2021, I felt like I was spiraling down into depression. The previous weeks, I've tried all my 4 primary coping mechanisms towards stress, but nothing seems to be working at all. The only thing left was to talk to professionals. At that point, I only knew therapy atau ke psikolog as my last resort. I haven't been to a psychiatrist before at all. So, I've tried several online chats therapy sessions, but still nothing really helps. And I was considering to talk to my primary therapist, psikolog gue yang di Semarang, the one that knew me from 4 years ago, but I also didn't think that online session, even with her, would help me since I'm the kind that needs actual in-person therapy, and it's just too expensive to fly down to Semarang just to meet her. So instead of looking for another therapist, I decided that maybe I just wanted to go straight to a psychiatrist, go to the next level. And I remember it was a Monday afternoon, and I wanted to make an appointment for next day, right away. I just couldn't wait any longer. So I got my appointment set through the Halo Dokter app, and Tuesday morning, I was already in the waiting room for my first psychiatric visit. And long story short, my doctor is amazing. He's super amazing. He at that point diagnosed me with a depressive episode and gave me a prescription for 2 weeks dose of antidepressant. Alasan kunjungan pertama gue ke SPKJ pakai biaya sendiri adalah karena selain seperti yang gue udah ceritain barusan, gue tuh kayak udah di tepi jurang gitu. Juga karena gue ada perasaan takut bahwa FKTP alias fase 1 gue itu gak langsung percaya bahwa gue butuh rujukan ke SPKJ gitu. Tapi karena visit pertama gue itu lumayan keluar duitnya, kemarin waktu itu tuh sekitar 400.000 untuk jasa dokter dan obat untuk 2 minggu si antidepresan gue itu. Akhirnya memutuskan untuk ya udahlah, coba aja pakai BPJS daripada gue keluar duit segitu setiap 2 minggu, which is quite lumayan lah ya, 400.000 2 minggu. So, langkah pertama untuk pakai BPJS, datang ke fase 1 lo, kemudian kasih fotokopi kartu BPJS ke bagian pendaftaran, kemudian tunggu sampai dipanggil. Intinya pokoknya gimana caranya lo masuk ke ruangan dokter umumnya. Nah ketika ditanya keluhannya, kalau gue jawab
saya stres dok. Udah gitu doang. Terus gue juga langsung cerita bahwa 2 minggu sebelumnya gue udah ke SPKJ pakai biaya sendiri dan dikasih resep antidepresan, sehingga gue ke FKTP ini cuma mau minta rujukan untuk ke SPKJ lagi. Untungnya vaskes satu gue itu dan si dokter gue itu tuh nggak ribet, jadi emang langsung mengiyakan untuk bikin rujukan. Nah, gue dikasih 2 pilihan rumah sakit mitra dari vaskes satu gue yang punya poli jiwa. Kebetulan salah satunya adalah rumah sakit si dokter psikiater gue itu. Jadi ya udah, gue minta rujukannya ke sana lagi aja. Setelah dari ruangan dokter umum, gue ke bagian administrasi, kemudian dikasih surat rujukan untuk kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah, ini yang gue highlight penting nih kalau di blog gue. Untuk ke FKTL alias rumah sakit rujukan, coba cari info paling nggak 2 hari sebelum rencana kunjungan, apakah rumah sakitnya punya daftar antrian online atau enggak untuk pasien BPJS. Biasanya daftarnya tuh via WhatsApp, atau kalau misalnya rumah sakit yang sudah jauh lebih modern, mereka punya apps. Nah, poli jiwa biarpun nggak serame kayak poli penyakit dalam, poli jantung, poli syaraf, ortopedi dan segala macam, tapi antrian BPJS-nya tetap dibatasin setiap harinya. Jadi sebisa mungkin daftar dulu via online untuk mastiin bahwa lo dapet nomor antrian. Kalau di gue itu antrian BPJS-nya kalau nggak salah cuma buat 10 atau 15 orang. Itu dikit banget kan ya, daripada kalau di umum. Makanya sebisa mungkin lo pastiin dulu dapet nomor antrian. Tapi tetap ya, kebijakan ini berbeda-beda untuk tiap rumah sakit. Nah, pada hari rencana kunjungan, datang sekitar 1-2 jam sebelum jadwal praktek dokter SPKJ lo. Antri dulu di bagian pendaftaran BPJS. Yang harus dibawa fotokopi KTP, fotokopi kartu BPJS, surat rujukan asli dari FKTP lo yang dikasih sama administrasi di vaskes 1, sama fotokopi si surat rujukan itu. Beberapa rumah sakit juga ada yang minta fotokopi KK, terutama kalau pasiennya itu di bawah 17 tahun. Tapi ini jarang sih. Pokoknya ikutin prosedur pendaftaran di loket BPJS-nya. Nanti kalau lo udah dapet dokumen, kemudian dapet nomor antrian, lo bawa dan lo kasih ke nurse station di ruang tunggu poli jiwanya. Pokoknya udah kasih ke nurse-nya, tinggal tunggu dipanggil aja untuk konsultasi ke dokter psikiaternya. Setelah konsultasi, pokoknya setelah lo dipanggil, masuk ke dalam konsultasi segala macam, keluar dari ruang dokter, lo bakal dikasih berkas atau resep. Itu tanya lagi aja ke perawat di nurse station-nya, sus abis ini saya harus kemana ya, karena si susternya nanti bakal lihat apakah lo dikasih jadwal kontrol lanjutan, lo dikasih resep obat atau enggak sama sekali. Nah, kalau ada jadwal kontrol kayak gue, lo bakal dikasih kertas kontrol untuk dibawa buat kunjungan berikutnya. Sementara kalau ada resep obat, lo bawa ke bagian farmasi BPJS buat ngambil obatnya, gratis ya. Jadi nih perlu diperhatikan bahwa instalasi farmasi BPJS itu kadang dibedain dengan instalasi farmasi untuk umum atau asuransi. Jadi jangan sampai salah. Kalau lo masukin resep BPJS ke farmasi umum, nanti lo diminta buat bayar. Padahal lo harusnya nggak bayar tuh kalau lo pakai BPJS. Gue sendiri dikasih surat untuk kontrol balik dalam 1 bulan. Dan dikasih 3 jenis obat yang diminum setiap hari selama 30 hari. So I got a prescription for a total of 90 tablets. Gue dapat 90 tablet. Nah, kalau untuk obat sebanyak itu, farmasi BPJS di rumah sakit itu biasanya cuma akan kasih untuk dosis sebanyak sekitar 7 hari lah paling enggak. Dan sisanya bisa ditebus gratis di apotek luar rumah sakit yang nerima resep BPJS. Biasanya yang akan disaranin itu lo ke Kimia Farma, atau kalau di sekitar Bogor dan Depok tuh di Zentrum. Itu yang paling lengkap lah. Nah, untuk ngambil obat gratis di apotek luar rumah sakit ini, yang perlu dibawa itu resep aslinya,
kemudian fotokopi resep asli, surat eligibilitas BPJS, itu suratnya warna pink dan dikasih ketika lo ngambil obat pas masih di farmasi rumah sakit. Fotokopi si surat eligibilitas itu sama fotokopi kartu BPJS. Dari apoteknya juga akan dikasih buku kontrol untuk selanjutnya dibawa terus kalau lo mau ngambil obat di apotek luar rumah sakit lagi. Biarpun di apoteknya berbeda, misalnya lo untuk yang pertama ngambil obatnya di Kimia Farma A gitu, ternyata ada satu obat yang nggak ada di situ atau habis di situ, kemudian lo ke Kimia Farma yang B, itu buku kontrolnya sama, atau lo ke Zentrum atau ke Sentris itu sama, buku kontrolnya itu juga, jadi lo harus bawa terus itu buku kontrol. Oke. Gue BPJS itu kelas 3, so bayar sebulan 35.000. Dan obat gue ini kalau berdasarkan harga eceran tertinggi total semuanya ya, itu harganya sekitar 480.000. Tapi kalau kita lihat harga di pasar gelap, itu totalnya bisa 1.425.000. Kenapa gue bilang pasar gelap? Karena ketiga obat gue itu masuk ke psikotropika golongan 4, jadi nggak bisa sembarangan dijual. So yeah, itu 480.000 atau 1,4 itu belum termasuk jasa dokternya yang juga ditanggung sama BPJS. So intinya gue cuma bayar ongkos sama fotokopian. Itu doang, 35.000 ongkos dan fotokopian. Kalau lo mau lihat bentukannya surat rujukan, kemudian antrian ke Poli Jiwa, antrian BPJS, kemudian surat kontrol gue, buku kontrol dari apotek, dan kalau mau lihat obat gue, lo bisa lihat di blog gue kasih gambar-gambarnya di sana. Oke, udah itu sih kalau untuk tentang BPJS. Yang selanjutnya, yang entry nomor 6, Tangents and Rambles nomor 6 adalah tentang self-diagnosis versus actual diagnosis gue. That would be the most interesting one in my opinion, so I will post that tomorrow. Again, if you have any question, slide into my DMs. I will glad to help if I could. Thank you for tuning in. I will see you tomorrow. Bye bye. Thank you.